Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsroom JAK TV. Dan masih bersama saya Bapak Dudi Gardesi. Pak Dudi, kita lanjutkan lagi perbincangan tadi. Pak Dudi, kalau berbicara tentang upaya yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu adalah salah satunya proyek sumur resapan. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, seperti apa sebenarnya proyek ini? Baik, jadi sebenarnya sumur resapan, atau istilah kami ya, kami itu kita memakainya drainase vertikal. Drainase vertikal itu salah satunya adalah sumur resapan. Jadi ada sumur resapan, ada modular tank, ada juga yang sumur dalam. Ya, tiga-tiganya ini yang kami laksanakan secara masif di tahun 2021 ini. Tapi sebenarnya bukan diinisiasi di 2021 saja. Sebelum-sebelumnya pun sudah dilakukan oleh dulu itu oleh Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PE ya. Kemudian dinas waktu itu masih Dinas Tata Air pun melaksanakan juga. Dan sebelum ada proyek yang sekarang cukup besar anggarannya itu kita lakukan secara swakelola juga oleh Dinas SDA. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang baru secara proyek, tapi secara izin pun dilakukan dilakukan juga oleh Dinas CKTRP ya, Dinas kalau saya mengalirnya Dinas Citata. Jadi melalui mekanisme perizinan baik itu persil perumahan maupun bangunan perkantoran diminta untuk membuat sumur resapan tersebut. Baik, jadi terkait dengan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air yang tahun ini cukup besar, ya memang ini diupayakan untuk dua hal. Kalau saya lihat, satu untuk jangka panjang itu untuk terkait dengan air tanah, di mana sumur resapan itu kita memang optimalkan sekarang ini di selatan Jakarta karena terkait dengan faktor infiltrasi. Infiltrasi memang ada persyaratan sesuai dengan standar dari Permen PUPR itu sekitar 2 mm per jam kalau nggak salah. Jadi itu yang diminta untuk supaya bisa meresap dan recharge ya air tanah yang ada gitu. Nah, yang kedua memang kita peruntukkan juga bila mana ada saluran-saluran kita yang kurang mampu untuk mengalirkan air. Bila mana seringnya tuh terjadi genangan-genangan di jalan yang menyebabkan macet. Nah itu kita memang fokuskan untuk yang kawasan-kawasan tergenang itu untuk kita lakukan pembuatan sumur-sumur resapan maupun modular tank atau yang di tengah sumur dalam itu. Dan ini kita lakukan cukup efektif. Itu contoh kayak di Cawang, kayak di ITC Fatmawati juga kita lakukan. Jadi tidak hanya sumur resapan, tapi ada modular tank, ada yang sumur dalam juga untuk meningkatkan kinerjanya. Gitu. Jadi kalau yang dalam itu kita bor sampai dengan kedalaman 20-30 meter itu ketemu dengan lapisan pasir. Itu yang akan mempercepat surutnya air. Dan ini lebih, kalau saya mungkin nanti lebih ke arah istilah banjir dan istilah genangan ini mungkin harus di-clearkan, tapi saya memilih ini pribadi gitu kan, istilah yang sumur resapan ini untuk yang di daerah-daerah tergenang ini justru yang tapi kalau banjir itu saya lebih ke arah meluapnya kali-kali gitu kan, sehingga alirannya ada tapi tidak mampu menampung sehingga meluap. Sedangkan yang ini yang sumber resapan yang di jalan yang ini terkait dengan genangan-genangan di jalan. Baik, tadi Pak Dudi sampaikan bahwa salah satu penyebab banjir itu adalah meluapnya kali-kali, dan selain itu penyebabnya adalah juga banjir rob. Nah ini bagaimana Pak penanggulangannya sejauh ini sudah dilakukan? Banjir rob yang terjadi di sini itu karena memang air pasang yang terjadi itu sangat ekstrim. Jadi ini memang ada periode-periode tertentu di mana kita juga memantau ketinggian itu sama dengan di Katulampa. Jadi di pasang laut pun kita ada level-level siaga normal atau ada 4 level lah di situ. Nah itu kita monitor. Yang terjadi baru-baru ini memang rata-rata di level 1 di mana ketinggian rata-rata tanggul kita itu sekitar 240-an dan kemarin yang datang itu sekitar 260-an. Jadi memang air laut itu akan melakukan limpas. Memang ini sekarang kita koordinasikan beberapa titik yang memang terjadi kebocoran. Kita
lepas dulu ya dari proyek-proyek tanggul raksasa ya, karena itu ongoing juga. Tapi itu kan tidak menyelesaikan di daerah-daerah yang terjadi bocoran sekarang ini. Nah, terkait dengan bocoran-bocoran ini kita koordinasi dengan Kementerian PUPR, dengan BUMN seperti Pelindo, karena di daerah-daerah mereka itu yang ada bocoran. Kenapa Pelindo agak lama? Memang ada terkait beberapa hal administrasi yang harus dilakukan mereka, sehingga belum bisa dilakukan konstruksinya. Ini terkait dengan mereka akan membangun pelabuhan. Jadi bangun pelabuhan sekalian meningkatkan tanggulnya supaya tidak ada limpasan dari rob. Nah, terkait dengan itu sekarang antara lagi nih ya kita bikin parapet lah. Intinya meningkatkan tanggul-tanggul gitu kan yang sifatnya sementara, yang kita coba antisipasi bila mana ada pasang yang diperkirakan awal tahun depan Januari itu ada yang pasangnya cukup ekstrim lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dudi atas informasinya. Kita juga berharap semoga DKI Jakarta bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan kita tidak lagi itu dihantui dengan banjir-banjir yang dari tahun-tahun sebelumnya. Sukses dan terima kasih Pak Dudi. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada Dialog Newsroom kali ini. Saya Gesmi Sitanggang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.